Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Ramadhani Hatianto dari kelas manajemen 2F Universitas Muhammadiyah Malang. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang SDGs atau Sustainable Development Goals untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perekonomian Indonesia. Pada tahun 2000 sampai 2015, negara-negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendeklarasikan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals, karena tentunya setiap negara di Indonesia tentu terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan bumi yang telah kita tempati ini. Untuk upaya lebih terarah, maka dideklarasikanlah MDGs tersebut. Dan agar pembangunan milenium terus berlanjut, pemimpin dunia dari 193 negara telah berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tanggal 25 September 2015, tepatnya di markas besar PBB, para pemimpin dunia berkumpul untuk mengesahkan secara resmi agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang dihadiri oleh 193 negara, termasuk Indonesia, yang pada saat itu diwakili oleh Wakil Presiden kita yaitu Bapak Yusuf Kalla yang turut mengesahkan SDGs. Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sustainable Development Goals ini mengusung tema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals diterapkan mulai dari tahun 2016 sampai 2030 yang mempunyai prinsip universal, integritas, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. SDGs terdiri dari 17 tujuan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian dan keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. SDGs juga mempunyai 4 pilar, yaitu pilar sosial. Pembangunan sosial TPB atau SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pilar hukum. Pembangunan hukum dan tata kelola TBW adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan pencapaian negara berdasarkan hukum. Yang ketiga, pilar lingkungan. Pembangunan lingkungan TPB adalah tercapainya pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Yang keempat, pilar ekonomi. Pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui berkelanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan. SDGs juga mempunyai 193 target dan 230 indikator yang semuanya difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, melestarikan bumi, dan menjaga kesejahteraan untuk semua masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pada sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan hukum. Tentunya untuk mencapai itu semua membutuhkan dukungan masyarakat. SDGs dirancang secara partisipan yang melibatkan semua aktor pembangunan dimulai dari pemerintah,
civil society organization, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs. Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden SDGs nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Penetapan SDGs ini pastinya memiliki dampak pada pemuda. Kenapa tidak? Dari 7 miliar penduduk yang ada di dunia, sebanyak 1,8 miliarnya merupakan generasi muda, di mana seharusnya sebagai generasi muda yang akan hidup hingga 15 tahun mendatang, kita pastinya ingin mempunyai masa depan yang aman, damai, serta sehat, sejahtera, serta dengan lingkungan yang baik. Sama halnya dengan target yang ingin dicapai oleh SDGs. Maka sudah seharusnya kita sebagai pemuda juga ikut berperan serta ambil bagian dalam menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Sebagai pemuda yang tangguh, banyak hal yang dapat kita lakukan agar dapat mencapai tujuan bersama tersebut, di mana kita dapat ikut serta dan melibatkan diri dalam dengan berbagai cara. Salah satunya yakni dengan memulai dari diri sendiri, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghargai teman, tidak melakukan kekerasan, jujur dalam segala hal dalam keseharian, serta menerapkan pola hidup yang sehat. Kita juga dapat memulai dari hal-hal kecil seperti halnya dengan bergabung dalam organisasi dan komunitas, menjadi sukarelawan di kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Itulah penjelasan saya mengenai SDGs. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.